semuanya sehat? Hadir semua ya? Ketua kelas disilakan disiapkan. Kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Disilakan. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan Sari hadir? Hadir. Irgi sakit ya? Udah berapa hari? 3 hari. Ya nanti kita tengok ya, kita hubungi. Kemudian Mureus hadir? Alhamdulillah hadir semua kecuali satu orang yang sakit. Jadi kita doakan dia semoga sehat dan kita ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Masih berkaitan dengan tema khotbah, tabligh dan dakwah. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan hikmah, manfaat dari yang telah kita pelajari. Tentu khotbah itu, tabligh itu, dakwah itu ada manfaatnya. Ya? Nah, kalau dahulu masih perbedaan. Jadi sebelum kita mulai ini, masih ingat apa perbedaannya? Khotbah, tabligh dan dakwah itu masih? Baik, sebelum kita mulai, dahulu telah kita pelajari tentang perbedaan khotbah, tabligh, dakwah. Kira-kira coba sebutkan, masih ingat nggak dengan perbedaan itu? Kamu silakan. Khotbah itu menasehati, Pak. Menasehati. Sedangkan tabligh menyampaikan dan dakwah mengajak. Dakwah mengajak. Iya, tepuk tangan. Maka setelah kalian masih ingat dengan pembahasan yang kemarin, hari ini kita masuk hikmahnya. Hikmah dan manfaat di dalam kita menjalankan khotbah, tabligh dan dakwah. Jadi semoga nanti setelah kita mempelajari ini, harapannya kalian mampu mencari nilai-nilai kebaikan atau manfaat, hikmah di balik kegiatan dakwah, tabligh dan khotbah tersebut. Sehingga nanti kita termotivasi begitu luar biasanya manfaat, kebaikan, nilai-nilai yang terkandung, yang terdapat di dalam kegiatan khotbah, tabligh dan dakwah itu. Tentunya yang paling penting sebagai menjadi ladang amal ibadah bagi kita yang mengerjakan. Pada kesempatan ini kita menggali hikmah, manfaat dan ketentuan daripada dakwah. Tapi Bapak tidak akan menjelaskan. Bapak meminta kalian sendiri yang menggali, mencari apa itu hikmah dan manfaat di balik dakwah, khotbah dan tabligh itu. Siap? Nah, bagaimana caranya? Ini langkah-langkah yang kita lalui. Pertama, dalam pelajaran ini Bapak akan membagi nanti kalian ini menjadi 3 kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok bertanggung jawab mencari apa itu hikmah, tabligh dan dakwah. Ada kelompok khotbah, ada kelompok tabligh, ada kelompok. Nah, kalian silakan cari sendiri apa manfaat, apa hikmah dan simpulkan. Masing-masing kelompok nanti silakan dipresentasikan, yang lain menanggapi atau bertanya. Siap? Siap? Mari sama-sama kita bagi kelompok. Baik, kelompok telah kita bagi. Ada kelompok khotbah, ada kelompok tabligh, ada kelompok apa? Dakwah. Jadi silakan kalian simpulkan, kalian cari hikmahnya, kalian cari manfaatnya, apa manfaat khotbah, hikmahnya, begitu juga dengan tabligh, begitu juga dengan dakwah. Kira-kira siap?
Setelah ini kalian presentasikan, yang lain menanggapi. Oke? Oke? Sebelum kita mulai, kita kasih semangat dulu untuk semua kalian. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat tangan di pinggang, cuk, cuk, cuk. Kedua tangan genggam di depan. Tendangkan kakimu, syuk, syuk, syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Dah. Baik, semuanya telah selesai ya? Selesai? Sudah? Sudah? Kalau sudah selesai kalian berdiskusi, mencari hikmah dan manfaat kegiatan tugas masing-masing, sama-sama kita presentasikan. Yang lain menanggapi, boleh bertanya atau boleh mengkritisi atau menjawab. Tentu kita mulai dari kelompok satu, yaitu khotbah. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok kami. Allah menetapkan adanya khutbah dalam sholat Jumat untuk mengingatkan umat Islam kembali perihal urusan dunia dan akhiratnya. Mereka berkumpul di satu tempat untuk sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh khatib, sehingga perbuatannya bisa menjadi baik dan kuat akidahnya. Karena itu, khotib seharusnya tidak hanya menyinggung perihal surga dan neraka saja, namun juga setiap hal-hal yang berfaedah, sekalipun berupa dunia. Baiklah, ada yang ingin kami tanyakan. Mengapa khotib harus juga menyinggung urusan dunia yang berfaedah? Baiklah, kami akan menjawab. Karena dunia itu penting bagi kita, karena juga sebagai jembatan untuk menuju ke akhirat. Tepuk tangan. Baik, ini dari diskusi kami. Adapun manfaat kegiatan tabligh adalah bagi diri sendiri: 1. Mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. 2. Dimulia oleh Allah di dunia dan akhirat. 3. Ilmu kita semakin bertambah dan terjaga. Sesama manusia: 1. Saling mengingatkan bila ada lupa dan lalai. 2. Meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan. 3. Mencegah kemungkaran dan keburukan. 4. Menjauhkan dari azab Allah. Baiklah, saya akan bertanya pada kelompok 2. Apa maksud ilmu bertambah dan terjaga bagi mubalik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu karena dia mengulang-ulang ilmunya, maka dia tidak akan lupa. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, mengamalkan ajaran agama secara sadar sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang dan dapat hidup berbagai dunia dan akhirat. Berdakwah perlu menggunakan metode, yaitu cara berdakwah yang teratur dan terprogram secara baik agar maksud mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Mengapa dalam dakwah itu perlu menggunakan metode? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Agar dakwah kita itu teratur dan tepat sasaran. Kalau dakwah tidak menggunakan metode yang baik, dakwah kita tidak akan mengalami kegagalan.
Ya, itu tadi hasil diskusi dan tanya jawab kalian. Luar biasa, tepuk tangan untuk semua kita. Ya. Tetap semangat. Semangat? Iya. Setelah pembahasan tadi, sekarang mari sama-sama kita lihat apa saja hikmahnya. Kalian tadi telah menyampaikan pada intinya khotbah, tabligh dan dakwah itu hikmahnya itu sebagaimana kalian sampaikan tadi, tapi pada dasarnya diantaranya itu bagian daripada ibadah. Khotbah yang kita lakukan, tabligh yang kita kerjakan, dakwah yang kita sampaikan itu terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain terhitung ibadah, dakwah, khotbah dan tabligh itu juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Itu luar biasanya kegiatan dakwah ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Sebelum kita tutup, nah ini di apa kalian? Ada tugas? Nah, kembali dikerjakan. Waktunya tidak lama, cuma 10 menit. Nah, kalian kerjakan tugas tersebut 1 sampai 10. Kemudian nanti dikumpul di meja Bapak. Siap? Alhamdulillah tugas telah Bapak periksa dan hasilnya sudah menunjukkan peningkatan dari pembelajaran kita. Tepuk tangan. Jadi sebelum kita tutup, harapan Bapak, setiap materi yang kita pelajari ini amalkanlah di tengah-tengah kehidupan kita. Sekurang-kurangnya bagi diri sendiri dan syukur-syukur bisa berguna bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Untuk materi berikutnya kita akan membahas, tapi materi itu bab baru. Bab itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Sekali lagi sebelum kita bahas, Bapak tugaskan kepada kalian untuk mencari bahan-bahan itu, membacanya di rumah, di print, ya. Nanti hasilnya sampaikan kepada Bapak apa yang telah kalian dapatkan. Bisa kalian cari di internet atau melalui Google HP masing-masing. Siap? Siap. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum kita akhiri, disiapkan dulu, semoga pelajaran kita berkah. Kepada ketua kelas disilakan. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Seluruhnya siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.